Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Divisi Metodologi dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3A dengan nomor induk 2020 114. Izin mempresentasikan review tentang peralatan operasi kereta rel diesel hidrolik. Di sini yang pertama ada pokok pembahasan. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang master control. Ini ada peralatan pengereman udara tekan. Yang ketiga ada pengereman hidrodinamik. Yang keempat ada beberapa komponen meteran-meteran. Yang kelima ada lampu indikator. Yang keenam saklar dan tombol. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi pengoperasian kereta rel diesel hidrolik atau yang disingkat dengan KRDH. Pengoperasian KRDH adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administrasi, baik administrasi umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan KRDH baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH sudah hidup. Melakukan start dan mematikan engine KRDH, mengemudikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugasnya. Yang pertama ada peralatan operasi bagian besar yang ada pada kabin masinis. Itu peralatan-peralatan dapat ditemukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada peralatan utama atau master control, kedua ada peralatan pengereman, tiga ada meteran, empat indikator, lima saklar dan switch. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, merupakan meja pelayanan yang ada di kereta rel diesel hidrolik. Meja pelayanan tersebut digunakan untuk bekerjanya seorang ASP atau masinis. Yang terdapat dalam gambar terdiri dari master control yang terdapat master handle, reverser handle, dan key switch. Yang kedua ada peralatan pengereman udara, pengereman hidrodinamik. Dan yang ketiga ada meteran, lampu indikator, tombol, dan switch. Beberapa jenis peralatan pengoperasian KRDH yang semuanya harus dipahami dan masinis harus bisa mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut. Yang pertama, pengendali utama atau master control. Master control terdiri dari master handle, reverser handle, dan key switch. Master control pada kereta rel diesel hidrolik atau KRDH adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan jenis. Peralatan tersebut adalah satu peralatan yang berfungsi sebagai satu pengatur tenaga, dua pengatur pengereman, tiga peralatan backman. Nah, di sini untuk mengoperasikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai gagang tenaga. Apabila master control difungsikan sebagai gagang tenaga, gagang ini harus digerakkan ke arah depan.
Gagang tenaga mempunyai 4 tingkatan tenaga, yaitu dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke depan, maka tenaga semakin besar juga yang dikeluarkan oleh mereka. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis. Dia akan menggerakkan gagang tenaga dari posisi netral ke posisi bertenaga. Terlebih dahulu, gagang pembalik arah harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Yang kedua, sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Gagang pengereman mempunyai 7 tingkatan, yaitu dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Dan berikutnya adalah pengereman darurat atau emergency. Makin besar tingkatan atau makin jauh gagang tenaga digerakkan ke belakang, maka tingkat pengereman makin besar juga. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis. Bila akan menggerakkan gagang tenaga dari posisi netral ke posisi pengereman, terlebih dahulu gagang pembalik arah harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Kemudian yang ketiga sebagai gagang deadman. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang deadman, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Gagang deadman ini harus dikerjakan secara periodik dan digerakkan secara manual oleh masinis. Jadi setiap 50 detik masinis harus menekan tombol deadman selama 4 detik, kemudian dilepaskan kembali selama 50 detik. Kemudian sebagai pembalik arah atau reversing handle. Peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta, yaitu arah maju, mundur, atau netral. Peralatan ini ada 3 posisi, yaitu seperti dari fungsinya. Ada maju atau yang bersimbol F, netral O, mundur R. Gunakan menggunakan gagang pembalik dari arah posisi netral ke posisi maju atau mundur, terlebih dahulu gagang tenaga harus diletakkan pada posisi netral. Antara gagang tenaga dan gagang pembalik arah terjadi interlocking, yaitu saling mengunci antara satu dengan yang lain. Interlocking terjadi pada posisi. Bila gagang tenaga pada posisi tenaga atau pengerem, maka pembalik arah tidak bisa digerakkan pada posisi lain. Bila gagang pembalik arah pada posisi netral, gagang tenaga tidak bisa digerakkan pada posisi mengerem atau bertenaga. Yang kelima, kunci kontak atau key switch. Kunci kontak adalah suatu komponen peralatan yang berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Jadi sebelum mengoperasikan cardiac, maka terlebih dahulu peralatan ini harus dikerjakan. Kunci kontak mempunyai 2 posisi, yaitu on dan off. Posisi on digunakan pada saat mengaktifkan kabin guna mengoperasikan cardiac. Jadi selama cardiac operasi, peralatan ini harus selalu pada posisi on, sedang posisi off dipakai pada saat kabin tidak aktif. Kabin kerja sudah dioperasikan. Mohon maaf, laptop saya sedikit melek. Nah, yang keenam untuk peralatan pengaman. Peralatan pengereman atau deadman device adalah suatu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman, pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis. Apabila tidak dikerjakan oleh masinis pada jangka waktu tertentu, maka deadman ini akan mengerjakan pengereman secara otomatis dan akan berbunyi seperti alarm atau buzzer. Tombol deadman menjadi satu dengan master control. Cara mengerjakannya adalah menekan tombol gagang master control ke arah bawah selama 6 detik, setelah itu dilepas lagi selama 6 detik dan kemudian ditekan lagi. Yang kedua adalah pedal deadman, ya.
di samping ditekan lewat insert control statement, juga dapat ditekan lewat pedal statement yang ada di bawah meja pelayanan atau dekat kaki masinis. Kemudian ada peralatan pengereman udara tekan. Peralatan pengereman meliputi beberapa peralatan di mana masing-masing peralatan memiliki fungsi dan kegunaannya. Adapun jenis dari peralatan pengereman tersebut, pertama automatic brake valve atau gagang pengereman udara, dan kedua emergency brake valve atau kartu pengereman udara. Pertama automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Kartu pengereman udara ini memiliki beberapa posisi sesuai dengan penggunaannya. Nah, di sini ada gagang pengereman udara atau pneumatic brake handle. Posisinya adalah yang pertama posisi pengisian atau filling, kedua posisi jalan atau running, ketiga posisi netral, lap atau neutral, posisi pengereman application, posisi pengereman darurat, emergency. Nah, di sini posisi pengisian atau filling. Untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang pengereman berlawanan arah jarum jam sampai habis. Posisi ini digunakan ketika KRJ hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman. Setelah kebutuhan tekanan udara tercapai, yaitu brake tube menunjukkan tekanan 5 bar yang dapat dilihat pada penunjukan jarum tekanan udara di manometer. Gerakan gagang di posisi running yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam, kira-kira 25 derajat. Dan kedua ada posisi jalan running. Posisi ini digunakan pada saat KRJ berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Jadi selama dalam posisi perjalanan normal, tidak perlu melakukan pengereman, letakkan gagang pengereman pada posisi running. Jadi tidak perlu tidak perlu takut-takut tinggal komposisi kita di running. Mungkin ada posisi netral. Posisi ini kartu pengereman terbalik dan brake tertutup sehingga brake valve tidak bisa digunakan, terblokir. Posisi ini digunakan apabila kabin tidak dioperasikan. Misalnya pada saat masinis pindah kabin, untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang kira-kira 90 derajat dari posisi running. Kemudian ada posisi pengereman detection. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengereman itu dengan menggerakkan sistem salah jarum jam. Posisi pengereman dimulai dari minimum detection sampai dengan maksimum detection, yaitu pada posisi kira-kira 22 derajat setelah lap sampai dengan 15 derajat. Penggunaan pengereman ini disesuaikan dengan kebutuhan seorang masinis. Kemudian ini ada pengereman darurat emergency. Pengereman darurat ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Posisi ini berada pada daerah setelah full application sampai dengan kira-kira 18 derajat, yaitu dengan caranya menggerakkan juga pengereman perlawanan arah jarum jam setelah full application. Pengereman darurat bisa terjadi melalui beberapa peralatan, yaitu gagang pengereman udara, gagang pengereman udara tadi sudah dijelaskan ya di atas, dan juga sudah. Nah, ini untuk katup darurat. Katup ini adalah berhubungan langsung dengan brake tube. Bila katup ini dikerjakan, maka udara di brake tube akan langsung terbuang dan terjadi pengereman. Peralatan ini dipasang pada kabin masinis dan ruang penumpang. Nah, ini emergency salah satu katup darurat ya. Satu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Ini terdapat di kabin masinis dan ruang penumpang. Untuk menggerakkan peralatan ini, gerakan gagang katup perlawanan arah jarum jam. Pengereman ini terjadi secara cepat, kereta juga akan berhenti secara cepat. Kemudian ada pengereman hidrodinamik atau hidrodinamic brake. Seperti telah dijelaskan, pengereman hidrodinamik ini peralatan menjadi satu hidrolik yang menjadi satu pada masa kontrol. Pengereman ini menggunakan transmisi hidrolik dengan media pengereman, dan jenis pengereman hidrodinamik hanya efektif digunakan saat kecepatan kereta masih tinggi, dan apabila kereta api sudah rendah, pengereman ini sudah tidak efektif lagi. Posisi gagang pengereman hidrodinamik memiliki 7 tingkatan, dari 1 sampai tingkatan 6,
Dan tingkatan 7 adalah emergency. Ini digunakan sesuai dengan kebutuhan pengereman. Kemudian ada parking brake. Jenis pengereman parkir adalah termasuk pengereman pneumatik pada saat garda hidup dan rem mati tidak digerakkan, maka silinder rem terisi udara sehingga menekan gas pada trip brake sehingga blok rem terlepas dari roda yang berakibat rem terlepas. Akan tetapi bila rem parkir dipaksakan, udara yang ada pada silinder rem terbuang sehingga pegas kembali menekan mendorong blok rem menekan roda dan berakibat rem bekerja. Ini terdapat gambar-gambarnya ya. Berikutnya ada meteran-meteran. Ini materi kita yang tadi. Yang pertama ada meteran udara tekan, manometer udara. Peralatan ini digunakan untuk mengetahui tekanan udara pada peralatan antara lain tekanan udara yang utama, pipa udara pengereman, dan pada silinder rem. Yang kedua, meteran tegangan listrik yang berfungsi memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Kemudian ada meteran arus listrik ampermeter. Ini berfungsi untuk memantau arus listrik dihasilkan oleh alternator. Kemudian ada meteran bahan bakar. Ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar. Kemudian yang kelima ada penunjukan kecepatan atau speedometer. Peralatan ini berfungsi sebagai untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Kemudian selanjutnya ada beberapa foto-foto atau gambar-gambar meteran-meteran. Antara lain manometer main reservoir dan brake tip, manometer silinder rem, voltmeter, meteran bahan bakar, ampermeter, speedometer, dan di sini ada tabel tekanan udara. Kemudian selanjutnya ada lampu indikator. Peralatan ini diindikasi oleh lampu. Peralatan yang bisa diindikasi oleh lampu ini antara lain pintu kanan buka, pintu kiri buka, foot step kanan kerja, foot step kiri kerja, master control 1 on, master control 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai, rem parkir kerja, headman kerja, engine mati. Kemudian ada saklar dan tombol. Saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan terkendali seperti tersebut di bawah ini. Yang pertama saklar lampu. Saklar lampu ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu antara lain penerangan ruang penumpang, penerangan kabin masinis, lampu sorot. Yang kedua ada tombol pembersih kaca, tombol wiper, tombol washer. Ketiga ada tombol pintu kiri dan pintu kanan. Ada tombol footstep kiri dan footstep kanan. Yang kelima ada tombol klakson. Keenam tombol pengatur suplai udara. Yang ketujuh tombol pengatur suhu udara atau AC. Ke-8 tombol engine start. Ke-9 tombol engine stop. Ke-10 tombol reset. Ke-11 tombol baterai. Yang ke-12 ini seharusnya 12 ya. Ini tombol lampu semboyan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.